Kita berjumpa kembali dalam acara Pangkep Menyapa. Lingkungan tidak terpisahkan dengan kehidupan dan peradaban manusia. Untuk itu, mari kita simak pemaparan upaya menanggulangi dan mengelola sampah oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep, Bapak Dr. Andes Muhammad Tamrin Tabah, MPD. Barangkali Bapak bisa ceritakan sedikit terkait upaya dan bagaimana mengatasi sampah di Pangkep dan pengelolaannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Pangkep, Dinas Lingkungan Hidup tentu akan mengupayakan untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Di mana kita tahu bahwa sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di Kabupaten Pangkep ini itu rata-rata 108 sampai 100 ton per hari, dan itu harus dilayani semua pengangkutannya. Tetapi kami berharap dengan adanya pengelolaan sampah yang selama ini kami lihat itu belum maksimal, hal itu kami optimis untuk bisa melakukan itu. Karena memang selama ini di Kabupaten Pangkep kita belum melihat adanya pengelolaan sampah secara maksimal. Yang ada hanya baru sebatas pengumpulan dan pengangkutan. Karena kalau kita berbicara tentang pengelolaan sampah, tentu ada upaya-upaya pengurangan, ada upaya penggunaan kembali, dan ada upaya pengolahan. Jadi kita berharap, dan ini mudah-mudahan bisa diterapkan oleh masyarakat, kita mulai mengurangi sampah dari sumbernya, yaitu dari rumah tangga, dengan cara memilah sampah berdasarkan jenis. Izin sebagai contoh, misalnya sampah seperti misalnya yang digunakan oleh bahan yang digunakan oleh masyarakat seperti air dalam kemasan, ketika airnya selesai kita gunakan, maka sebaiknya kemasannya itu kita tempatkan di tempat khusus yang terpisah dengan sampah-sampah organik yang lainnya. Karena sampah ini akan tetap dalam keadaan bersih dan hanya akan kotor, bau, dan menjijikkan ketika dia bercampur dengan sampah organik atau sisa-sisa makanan. Nah, begitu juga halnya ketika kita menggunakan kertas, kartun, dan lain sebagainya, sebaiknya kita simpan di tempat terpisah dan jangan dibuang bersamaan dengan sisa-sisa makanan. Nah, satu lagi yang menarik bahwa kita mengupayakan bank sampah yang selama ini sudah ada tetapi belum beroperasi itu kembali aktif. Botol seperti ini itu bisa bernilai rupiah. Karena kenapa? Di bank sampah ternyata ini bisa kemudian dijual. Jadi masyarakat yang bisa mengumpulkan sampah yang seperti ini itu kemudian bisa menjadi tabungannya, bisa menjadi tabungan, di store ke bank sampah secara berkala. Pada saatnya nanti dia akan melihat bahwa ternyata ada nilai rupiahnya. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Pangkep melalui Dinas Lingkungan Hidup, kami selaku pembantu pimpinan itu mengeluarkan edaran. Ada beberapa poin, diantaranya adalah mengharapkan masyarakat tidak membuang sampah di sembarang tempat, tidak membuang sampah di taman-taman, tidak membuang sampah di got-got, tidak membuang sampah di di saluran-saluran air. Lalu kemudian sampah-sampah yang dibuang itu sebaiknya dibuang di dalam kemasan. Barangkali ada rencana ke depan di tempat pembuangan sampah itu akan dikelola seperti apa nanti, dan membutuhkan berapa anggaran atau mesinnya seperti apa? Iya, terima kasih. Memang benar bahwa paradigma yang ada sekarang di masyarakat kan sampah itu kan masalah. Nah, kemudian membuang sampah ke TPS dan kemudian dari TPS ke TPA itu kita anggap sampai di sana
masalah sampah sudah selesai. Ternyata tidak. Nah, di tempat pembuangan sampah akhir kita yang sekarang ada di Kecamatan Minasate, tepatnya di Kelurahan Bontoa, itu tumpukan sampahnya sangat banyak, ribuan bahkan kalau kita ke sana. Nah, itu sampai sekarang itu akan menjadi masalah. Tumpukan sampah kita tidak tahu akan dibuang kemana lagi. Rencana pimpinan insya Allah akan ada pemanfaatan teknologi RDF. Kita berharap ini bisa dihadirkan. Dengan adanya itu, kami melihat setelah kami mengikuti Zoom meeting bersama dengan Pak Bupati dan produsen mesin RDF ini, kami melihat bahwa sampah itu adalah sesuatu yang menjanjikan. Dalam artian semua jenis sampah setelah diproses itu tidak ada yang terbuang, tidak ada yang kemudian bisa menimbulkan polusi. Dengan pemanfaatan teknologi, nah itu sampah itu kemudian bisa menjadi bahan bakar diesel, bisa menjadi sumber energi listrik, bisa menjadi paving blok. Dan ketika itu yang terjadi, insya Allah sampah ini akan menjadi sumber PAD bagi pemerintah. Dan mudah-mudahan pemerintah kita dalam waktu dekat bisa mewujudkan atau direalisasikan hal ini, sehingga permasalahan sampah khususnya di TPA itu bisa teratasi. Ya, terima kasih Pak Kadis.